Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjut ya materi yang akan disampaikan hari ini terkait tentang stem cell ya. Jadi aplikasi stem cell pada bidang kosmetik ya atau kecantikan. Kita lihat ya bagaimana aplikasinya atau di sini sih tepatnya kita mempelajari terkait tentang stem cell-nya dulu sih ya. Oke, nah ini definisi terkait tentang stem cell. Nah, kalau bicara atau baca-baca di berbagai referensi, stem cell itu nama lainnya adalah sel punca ya. Jadi ada kalau baca ya ada sel punca itu stem cell. Stem cell itu apa atau sel punca itu apa? Ini merupakan sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus, ya khusus Pak, khusus, sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Ya, ini mirip-mirip kayak embrio ya. Jadi embrio yang mau berkembang menjadi apa gitu ya. Nah, itu jadi di sini stem cell atau sel punca ini belum memiliki fungsi khusus disebutnya. Jadi bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi sel eh, istilahnya sel apapun, tapi tergantung tujuan nantinya ya. Nah, jenisnya untuk sel punca atau stem cell ini ada tiga jenis ya di sini. Yang pertama itu ada yang namanya pluripoten, kemudian ada sel punca multipoten, dan ada sel punca unipoten. Ya, nah di gambaran ini sel yang istilahnya itu mau jenis pluripoten, multipoten, atau unipoten ini merupakan bagian dari sel yang disebut sel totipoten. Totipoten itu sel yang memiliki sifat totipotensi. Jadi masih bisa berdiferensiasi atau berubah lah ya seperti itu. Itu. Jadi berubahnya ini contoh di ilustrasi ini bisa ke jaringan ektoderm, mesoderm atau endoderm. Di situ bisa ke sel ektoderm misalnya ke neuron atau epitel sel. Kalau mesoderm ke darah misalnya. Kemudian kalau endoderm ke sel liver misalnya atau sel pankreas atau sel-sel yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Yang tiga jenis tadi. Yang pertama sel punca pluripoten. Ya, jadi sel punca pluripoten ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi beragam jenis sel serta menghasilkan jaringan dari ketiga lapisan germinal. Ya, jadi beragam jenis selnya macam-macam ya, serta menghasilkan jaringan dari ketiga lapisan germinal. Ya, lapisan germinal itu tadi yang ekto, meso, endoderm ya. Kayak gitu. Jadi bisa tuh ketiganya. Contohnya, sel punca pluripoten adalah sel punca yang berasal dari embrio ya, di gambaran situ di ilustrasinya itu dari embrio ya, embrionya berkembang ya, kemudian menjadi sel punca pluripoten dan nanti akan berkembang ya menjadi misalnya yang tadi tiga lapisan germinalnya contohnya ke sel saraf dan ke sel apa otot jantung misalnya, kemudian ke darah ya sel darah misalnya. Jadi bisa berubah langsung ke ini apa langsung berubah menjadi tiga jenis ya atau tiga jenis sel atau jaringan yang bagian dari lapisan germinal tadi. Itu namanya pluripoten. Tapi atau namun ya penggunaan sel punca ini tidak dinilai tidak etis ya seperti itu. Jadi masih pro kontra lah ya. Banyak kontranya penggunaan pluripoten ini. Oke. Nah, kemudian jenis yang kedua itu yang namanya sel punca multipoten. Ya. Nah, kita lihat di sini sel punca multipoten dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel saja. Jadi nggak kayak pluripoten tadi ya. Kalau pluripoten tadi itu tiga bisa berubah menjadi eh, banyak sebenarnya sel jenis selnya yang mewakili tiga jenis lapisan germinal tadi. Tapi kalau yang multipoten bisa lebih dari satu, tapi beberapa jenis sel saja. Ya, contohnya di sini di ilustrasi ini sel punca multipoten adalah kita singkatnya tuh MSC ya.
mesen mesenchymal stromal cell ya. Jadi mesenchymal stromal cell atau mesenchymal stem cell ini bisa berubah menjadi beberapa jenis sel. Contohnya, misalnya bisa berubah menjadi neuron, epitel sel, adiposit, mioblast, osteoblast, kondosit, hepatosit, dan fibroblast. Ini contohnya. Jadi, tapi nggak satu sel multipoten itu langsung berubah menjadi ada ini ada berapa di sini? Ada 8 misalnya, langsung berubah menjadi 8 sel ini tidak, tapi langsung dari 8 ini misalnya 2 atau 3 dia nanti akan berdiferensiasi menjadi sel-sel ini. Misal kayak begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang namanya sel punca unipoten. Ini jenis stem cell yang ketiga ya. Nah, sel punca dari kata aja unipoten ya, uni satu. Ya, ya. Jadi ini sel punca ini hanya berdiferensiasi menjadi satu jenis sel saja. Ya, jadi misalnya sel punca untuk ke arah tulang, ke arah nerve itu saraf, misalnya ke arah otot, kemudian sel pankreas misalnya. Jadi satu-satu. Jadi satu jenis sel punca itu satu jenis sel. Ya, oke. Jadi itu jenis-jenisnya. Kalau pluripoten tadi satu jenis sel punca itu bisa berbagai jenis sel dari 3 lapisan germinal. Kalau yang multi satu sel punca bisa menjadi beberapa jenis sel. Ya, berdiferensiasi. Kalau uni hanya satu jenis sel. Nah, kalau misalnya kalian baca ya terkait tentang stem cell ke arah kecantikan, di situ bakalan menemukan ada istilah stem cell facelift ya. Bukan hanya mobil saja atau motor saja atau kendaraan ya yang bisa facelift. Ternyata muka juga bisa facelift ya. Oke, stem cell facelift ini saat ini semakin populer dalam dunia kecantikan. Walau manfaat dan keamanannya sampai saat ini masih belum terbukti sih. Jadi masih ya pro kontra atau masih dalam tahapan penelitian. Nah, ini ilustrasinya dari yang ya umumnya ya kecantikan itu misalnya dari keriput misalnya jadi halus misalnya ya kayak begitu. Oke, nah ini yang banyak diteliti, salah satu yang banyak dibahas juga itu yang jenis sel punca multipoten ya yang tadi kita bahas itu yang MSC, mesenchymal stromal cell atau mesenchymal stem cell disebutnya, mesenchymal stromal cell saya biasanya istilahnya. Oke, nah MSC ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel tulang rawan, sel otot ya, dan adiposa misalnya. Nah, MSC yang berasal dari sumsum tulang, biasanya di sini MSC itu berasal dari sumsum tulang nih di sini, ya diambil ya sel puncanya. Memiliki karakteristik yang paling baik ya. Namun, proses ekstraksi sel punca dari sumsum tulang memiliki resiko yang cukup besar bagi pasien dan hasil didapatkan tidak cukup banyak. Ya, jadi ini proses ekstraksi atau proses pengambilan sel puncanya yang beresiko besar ya. Jadi ini bayangkan saja ya ngambil pakai jarumnya juga bukan jarum suntik kecil atau ya ini mah pakainya jarum suntiknya agak besar gitu ya. Diambil di bagian sumsum tulang kita gitu ya. Diinjeksikan aja udah sakit, pakai yang kecil nih yang pakai yang besar kemudian disedot diambil gitu ya. Itu sangat beresiko ya. Di sumsum tulang itu kan banyak saraf di situ. Oke, tapi hasil yang keambilnya sel puncanya tidak cukup banyak gitu ya, kayak gitu. Nah, ada alternatif lain nih di sini selain selain sumsum tulang itu bisa dari jaringan yang lain ya untuk mengambil sel punca untuk MSC ini. Nah, di sini dari riset ditemukan sumber lain dari MSC dengan proses ekstraksi yang lebih mudah pastinya dibandingkan tadi yang sumsum tulang dan aman. Ya, ini dari jaringan adiposa atau adipos atau lemak lah kita sebutnya ya. Jadi sel punca yang berasal dari jaringan lemak biasanya disebut dengan istilahnya ASC. Nah, di sini ada isolasi ASC dari jaringan lemak katanya ya. Adipose Derivat Stromal Cell ya, ASC itu kepanjangannya Adipose Derivat Stromal Cell ya. Jadi ekstraksinya itu dari lemak ya, dari jaringan lemak ya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, balik lagi ke stem cell facelift. Nah, ini facelift itu suka ingat
ini ya kendaraan gitu ya, facelift. Oke. Nah, beragam klinik kecantikan di luar negeri mulai menawarkan perawatan stem cell facelift ya. Jadi perawatan yang ditawarkan meliputi ekstraksi sel adiposa, mana diambilnya dari adiposa ya. Jadi ambil sel lemak ya, kemudian ambil ASC-nya ya tadi dari jaringan lemak pasien di daerahnya itu biasanya daerah perut dan paha. Ya, jadi banyak yang jaringan lemak itu daerah perut dan paha diinjeksikan. Tuh, ini di ilustrasinya diambil ya. Oke. Nah, daerah perut dan paha. Kemudian dikombinasikan atau ditambahkan ya dengan ada istilahnya growth factor ya, dan ada yang namanya matriks hyaluronic acid ya. Jadi itu ditambahkan ya. Jadi tadi yang sel ASC itu atau sel adiposa itu diambil dari perut dan paha, itu istilahnya dipanen ya, panen lemak ya. Kemudian kalau ini dipisahkan dulu ya antara lemak-lemak yang lain dengan ASC-nya, yaitu ya dimurnikan lah, di purifikasi, kemudian deaktivasi proteinnya. Dengan ditambahkan yang tahapan ketiga ini kombinasi antara growth factor dan hyaluronic acid ya. Kemudian baru diinjeksikan, adalah hasilnya. Nah, campuran yang tadi antara ASC ya, kemudian growth factor dan hyaluronic acid ya diinjeksikan ya. Kalau sudah dicampurkan diinjeksikan ke area muka ya. Ini kan biasanya kecantikannya biasanya ke arah muka yang sudah memiliki tanda-tanda penuaan ya. Seperti misalnya di ilustrasi gambar yang kartun itu atau animasi itu pipi yang kisut ya dan keriput. Nah, itu diinjeksikan sel puncak dan tadi tambahan yang lainnya di daerah situ. Oke. Nah, sel adiposa dan sel puncak atau ASC ditransplantasikannya itu atau diinjeksikannya itu menggunakan teknik disebutnya multiplanar ya. Jadi ada tiga ya, di sini ada tiga penginjeksian di situ. Yang pertama, di lapisan pertama itu ditransplantasikannya itu pada daerah tulang wajah tentunya ya. Kemudian lapisan kedua ditransplantasikannya pada otot dan jaringan pada wajah. Ya, ke bagian ke bagian otot dan jaringan pada wajah. Kemudian di lapisan yang terakhir, yang ketiga itu ditransplantasikan tepat di bawah permukaan kulit ya, untuk membantu meregenerasi komponen yang sudah mengalami penuaan. Jadi di sini teknik multiplanar itu diinjeksikannya ke 3 lapisan ya, sekali lagi ya. Tadi yang di bagian keriput-keriputnya itu. Jadi ditransplantasikan pada daerah tulang, daerah otot dan jaringan pada wajah, dan di bawah permukaan kulit ya. Ini tujuannya ya tadi untuk menghilangkan keriput ya, untuk meregenerasi sel lah disebutnya ya. Nah, kalau aplikasi stem cell ini ya sel puncaknya ya diambil dari pasiennya itu sendiri ya. Jadi kalau ASC ini tadi dari perut dan paha misalnya. Oke, nah penggunaan sel punca ASC pada manusia belum dinyatakan aman dan lulus uji coba Food and Drug Administration Amerika Serikat atau FDA. Satu-satunya sel punca yang sudah lulus uji coba dan dinyatakan aman oleh FDA adalah sel punca hematopoietic progenitor cell ya, HPC. Hematopoietic progenitor cell ya. Nah, dari kata hemato itu hubungannya pasti dengan darah ya, bukan dengan kecantikan. Nah, ini HPC ini berasal dari darah ya, tali pusar. Ya, darah tali pusar. Ya, sel punca tersebut digunakan untuk tata laksana berbagai jenis penyakit ke arah kelainan darah, bukan untuk tata laksana perawatan kecantikan seperti facelift tadi ya, atau stem cell facelift tadi ya, seperti itu. Begitu. Jadi itu yang FDA sudah oke-kan lah, udah lulus uji coba. Tapi kalau untuk tadi yang ASC yang ya bagian dari multipoten ya, itu sebenarnya masih dalam tahapan uji coba ya, belum terbukti efek jangka panjangnya gitu ya, jadi belum aman lah seperti itu.
Nah, di Indonesia sendiri, pengembangan dan pelaksanaan terapi sel punca diatur ketat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2014. Jadi di Indonesia itu tidak semua klinik atau rumah sakit yang boleh melaksanakan eh, praktek stem cell ini ya. Jadi ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang ditunjuk lah sebagai ya tempat untuk penelitian, tempat untuk uji coba ya atau untuk melaksanakan stem cell ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan tadi yang kita bahas stem cellnya itu ya sel puncaknya itu berasal dari pasien biasanya ya kalau di luar negeri. Kemudian aplikasinya itu diinjeksikan. Nah, kalau misalnya di luar sana itu banyak juga ya produk-produk kosmetik yang katanya krim stem cell gitu ya. Nah, itu efeknya seperti apa? Ya kita nggak tahu ya. Jadi karena kalau belajar terkait tentang stem cell biasanya aplikasinya diinjeksikan. Bagaimana caranya si kulit itu masuk ke bagian tulang gitu ya. Tadi kan dengan tiga teknik multiplanar itu ya itu yang diinjeksikan ke tulang, ke otot, kemudian ke jaringan bawah kulit ya kalau misalnya krim itu paling sampai ke yang kulit gitu yang bisa di bagian epidermis ya kayak begitu. Jadi ya jangan terlalu percaya dengan produk-produk kosmetik yang misalnya bukan injeksi ya, tapi mereka bilangnya stem cell ya seperti itu. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya terkait tentang stem cell ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.